Mana kata cerita teng Indonesia itu ingatan itu ono wali kata Sunan Ampel, ya ono wali kata Sunan Kalijogo. Semanjane wong bulet-bulet. Sampai akhirnya kudu gawe wayang, gawe gong. Ya kan masyhur itu. Kalijogo saking ngene dakwah teng daerah Pajang, di daerah mriki, mulai Pajang daerah mriki. Wis ragen opo tuki mriki. Sampai gawe wayang tenggul wayang wong. Sunan Giri gak terima, itu haram gawe patung. Wong nak gawe patung ku sok ben dikon ngekeki nyawa. Sunan Kalijogo rapati tau ngaji mantan preman dadi wali. Ngaji faslun itu rapati tau ngaji. Hasil akhirnya di tengah-tengah Mbek Sunan Kudus sing luwih alim luwih seni. Ya ngene ae. Wayang itu dipeokno wae. Jadi wayang kulit. Perkarane nak wayang tengul iku patung. Tapi nak trepes kulit itu ora kena dikeki nyawa wis banyak kabeh. Mulane kula nate sowan teng kiai niku kiai alim dikei hadiah mebel lemari saka Jepara. Niku gambare iku manuk bambu. Apik, wes apik tenan ukirane manuk tapi gulune iku protok. Perkarane pas teko langsung diketok kowe kiai. Pas gulune tok ya sithik nek diketok. Tak kok ya kok diketok ya. Mergo ben ra urip. Nah diketok kan Nara diketok, kan asumsinya kan kau ngekei nyawa, karena keketok ini kan gak iso. Lalu kok sidik mati cuma. Mereka nak dibuat kabeh ukirane elek, paham ya? Nak dibuat kabeh yo, dene yo kepengen di lemari larang, jadi mau digraji ngake graji besi, sidik. Butuhnya wes apa? Lah kok sidik mbak, sidik mati. Wah curang ya. Ya kalau wayang kulit itu es penyet itu urip tak mati. Nah dengul lah ijek. Wayang wong itu lah ijek fisik. Jadi mulai dhisik ku ya soft, ku ya setiap kali. Jadi ya mulane kula niku pinter ngakali fikih dhisik ya sono. Wali Songo ya saged ngrekayasa kok. Ngrekayasa kok. Fikih. Ini Pak ngoten iku wong. Jadi wong kudu iso ngaji, makanya kalau suwun sampean itu ya pinter ngaji, hukum itu macam-macam. Sementing barang maksiat tetap maksiat ila yaumil qiyamah. Cuma ana wong proses nobatno umat Kanjeng Nabi dengan berbagai metode. Kowe kok aja kecangkeman. Masyhur itu ada sahabat yang masih punya adat nyolong. Pamit Nabi ya Rasulullah sama wa Islam tapi jenengan aja larang kula nyolong. Dari Nabi sebenarnya sholat sing sregep. Bareng Nabi wong iku miri ada sahabat yang protes, ya Rasulullah kenapa engkau enggak tegas menyarang dia nyolong, melarang dia nyolong. Dari Nabi dawe sayanha bimakul. Engkau anggar sering sholat harus suwe-suwe gak nyolong dia. Ya karena orang itu bertahap, semua kebaikan itu. Tapi Nabi gak pernah mengatakan nyolong itu halal. Mau tidak melarang saat itu. Beda loh yang mengatakan halal sama mau tidak melarang saat itu. Jadi beda. Ono wong Islam pamit Nabi boten zakat, Nabi ge men. Ya sementing kowe Islam. Ketika Nabi diprotes, kenapa engkau tidak menyuruh dia zakat? Nanti kalau Islamnya sudah benar akan zakat sendiri. Jadi yang haram tetap haram ila yaumil qiyamah. Cuma orang mendesak kowe kecangkeman munamuni. Paham ya? Lagi kadang sekarang tuh terlalu ekstrim, semua redaksi itu terlalu ekstrim. Makanya masyhur itu Rasulullah itu figur yang luar biasa. Ketika ada orang Arabi sholat, dia omong-omongan. Dia omongan bekacanya. Jadi pas sholat Nabi dari kenalan sama tiang putih. Oh kalau tiang riki udah santai. Omong-omongan. Oh kabeh sahabat centak bar sholat. Sholat omongan rasa gitu. Tapi Nabi itu pinter. Setelah sahabat ramai itu ada. Ini ya Rasulullah sholat omong-omongan. Si Arabi tadi digandeng be Nabi. Nabi yang ketika dia lucu, santai. Ya Rabbi inna hadhi sholat munajatun. Ya sholat itu pancen ngomong-ngomongan tapi ngomong itu pengiran. Ya ngomongnya apa? Pengiran. Ke sholat itu munajah maaf. Ya ngomong-ngomongan tapi itu pengiran. Nah omongan itu manusia orang usah. La yasluhu fiya kalamun adamiyun. Berhubung sholat itu ngomong itu pengiran, orang pantas, orang layak digomongan bebani. Ini jari orang Arabi tadi.
Fawawa ma wajadtu mu'alliman ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fawawa ma ghadibani wala naharoni walan taharoni. Demi Allah, beliau tidak menyentak saya, tidak memaki-maki saya. Beliau hanya menghentikan inna hadhi sholat munajatun la yasluhu fiha kalamun adami. Jadi Nabi enak wae ngendikan. Iya cuma nyen sholat itu ngomong-ngomongan, tapi ngomongnya yo jadi rasa ngomong kabeh. Rasa baleni sholat tempat Nabi ya. Mbok mate kok sodo keren, padahal Nabi ini ngoten. Ora ora. Niku jenenge evolusi. Dadi Nabi ini bijak kena umatnya wis rapati napa? Ya mergo kurang ilmu, rata-rata ora bijak kurang apa? Kerenge didhisikno. Jadi kita ini itu terus belajar gitu, terus nopo. Meskipun hal-hal yang mungkin kita duga dulu itu kontroversi, tapi sekarang itu kelihatan penting. Saya di Matolek kajian itu pernah disuruh jadi narasumber fikih. Itu saya bilang begini, kamu masih muda harus belajar fikih yang luas. Termasuk kemungkinan sholat jenazah itu boleh jenazahnya di belakang. Meskipun itu aneh dan tidak perlu kamu lakukan karena kamu dianggap aneh. Tapi itu zaman Imam Nawawi yang ngarang Majmu' sudah dibicarakan. Jenazah di depan itu syarat sah atau adat. Mulai dulu lama bilang hanya adat. Ya kada wajadna dzalika salafan wa khulafan. Panjen kita nak nyolati jenazah normalnya jenazah di depan. Tapi itu hanya adat. Nggak bisa kamu katakan syarat sihah syarat sah. Fa innal janazata laisat bimanzilatil imam. Karena jenazah itu udah imam, kenapa harus di depan? Ayo kok nak mentah kan. Saiki jenazah kok ngarep alasane opo? Ora imam kok didakok. Ngarep. Berhubung ra imam kok guri ora apa-apa, ora imam kok kudu kok ngarep. Ya tapi ora usah mbok lakoni. Ora usah. Tapi ini tetap penting. Sekarang kelihatan penting dalam konteks Arab Saudi. Itu ada di Kitab Mahali. Sama cari nanti di Kitab Mahali. Kitab Mahali itu di atas Kitab Fathul Wahab. Biasanya kalau dalam pondok itu kan kastanya kan Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab terus Mahali. Saya termasuk pengajar Kitab Mahali. Jadi bantah aku ya iso ukur ilmumu. Misalnya kayak yang takrib, aku seneng Mahali. Ini urusan sombong. Nabi bantah ukur dewi mau ke takrib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Mahali. Kena bantah ya ukur maksudnya. Ukur dari lewati mau. Dari lewati Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Dari itu gue boleh ya. Ayo Gus bapak ya debat gak apa-apa. Itu di Kitab Mahali diterangkan. Ketika seperti itu kita hanya mengatakan jenazah ya sudah di depan. Memang seperti dulu ya seperti itu jenazah di depan. Tapi kamu jangan meyakini harus di depan karena fainal janazah laisat bimanzilatil imam. Jenazah itu tidak. Sekarang terbukti dalam konteks Arab Saudi. Dulu ketika saya kecil itu sering diceritani bapak saya haji. Kalau tiap maktubah itu ada jenazah yang dibawa ke depan untuk disolatkan di Masjid Haram. Paham ya? Jelas ya? Kita sepakatkan di sejarah seperti itu. Sampai ada tragedi yaitu ada senjata senapan laras panjang dibungkus ala nopo jenazah kemudian dibawa ke depan. Ketika pas disolati para teroris ini menggunakan senjata itu untuk nembaki nopo jamaah. Itu peristiwa tahun pinten ya 7 berapa 78 atau 82 pokoknya pernah itu terjadi. Pernah tahu dengar sama cerita itu. Terus sekarang di Arab Saudi tiap maktubah yang nate haji nate umrah tiap maktubah ada sholat jenazah enggak? Enggak, sama jawab saja. Ada kan? Sekarang loh. Ada enggak? Ada. Jenazahnya di mana? Enggak di depan apa di belakang? Di belakang, tetap di kamar jenazah. Aku tuh eling Imam Nawawi, cek mandi nih Imam Nawawi. Tapi di Indonesia kira usah ngono. Jenazah pe gaya pisan kok ngarepe kok putus kubur. Oh Indonesia kan gak mendesak kok. Jadi musuhnya jadi mudin ojo lakoni dosa gede. Maksudnya dalam konteks Indonesia ra usah. Tapi secara ilmu kowe ngerti nak jenazah ora imam. Mulane ra kudu kok ngarep. Paham ya? Bukti lagi sholat ghaib. Jogja sama Surabaya timur mana?
Timur mana? Ketika Pak Hasyim kapundhut di Malang atau di Jakarta, orang Aceh boleh nggak nyolati goib? Kan jenazahnya di belakang. Jadi ini pentingnya ilmu. Pokoknya ilmu kamu percaya saja kalau jenazah itu tidak imam. Cuma kalau adatnya di kampung kita depan ya di depan. Ya sudah gitu aja, orang sah. Terus gue saking gobloknya, wih ini syarat sah. Kalau nggak begini nggak sah. Jahil anta berarti. Bodoh. Paham ya? Ini biasa ya. Paham ya? Pemenang jadi mau kepala kok. Dia jadi Mustafa Gegeru. Nah, sirah itu tunggu di atau begini kan? Utara masalah. Biasanya di Mosoro gue. Itu loh, pasti gitu ya mas. Nah kan, lor ada deh. Mustafa aja gak terima kata saya gitu. Nah datang lagi sirah tentang lor gitu. Apa separuh? Lanang itu. Kan lanang gitu. Gitu. Oh gitu loh. Nah sampai lanang. Lor. Nah teng daerah pulau lor kafe. Mereka alhamdulillah wonten lor wonten gitu. Nah ya orang masalah. Karena orang imam mampus. Ya tapi sing fanatik ya kuat. Kulo niku wis kiai ini bolak-balik nang tengene daerah kulo nggih enak lah masih banyak orang alim. Wonten. Kulo nate nyolati jenazah sirahe iku ning lor. Keluargane kebetulan rada aneh, setuju sirahe iku ning kidul. Ya jenazah lanang. Mbak Mudin tengen kula ora trimo. Kene mulai dhisik kiai kene iku luar terus kok aneh-aneh ning gitu. Jare keluargane. Mboten kiai kula tekan gitu. Lah kula calon imame kula jaga buri. Padahal si imami mengke kula. Aku harus omong ya. Pon tek yang lautan kidul wong kula kaul jenazah kok buri wae roh meneh trimo lor kok kidul lho. Dan wis ndek jenenge Gus Bak pun sami napa. Mana ada ilmu sholat lor bek kidul, semua macam jenazah kok guri aku ora kaule. Paham meneng deh. Mana kita bantah aku ngenteni mau ke takrib, mungkin satu wahab terus hal ini. Dari itu boleh ikut. Mohon Gus imbang, mari berdebat, no. Tapi yang ngaji malik khatam bolak-balik becek latihan ya. Jadi ilmu itu tetap penting meskipun tidak harus kamu lakukan, karena kalau kamu lakukan jadi fitnah, Rasulullah pun tidak senang karena fitnah itu Rasulullah tidak senang. Jika kalau kamu melakukan itu di Indonesia maka hukumnya fasik karena Anda menjadikan fitnah. Tapi kamu harus tetap yakin bahwa jenazah di depan itu tidak syarat sah karena dia tidak imam. Soal ngelakoni tapi rasa kecangkeman itu syarat. Buktinya sekarang di Mekah kabeh jenazah ditakoni kamar mayat padahal ada sholat jenazah. Karena kalau ditakok di depan iso bayangno kan ruwete musim haji. Ruwet ora? Indonesia kan gak ruwet. Wong imame dadi lakon ya pasiku, mayite dadi lakon pasiku, ditakok buri kan ya sakake kan. Jadi uang kudu mikir, karena nanti kalau jadi fitnah, haramnya itu bukan karena apa-apa, karena ini jadi apa? Cuma kamu secara ilmu tetap yakin kalau itu tidak syarat sah. Ya, kamu harus yakin secara ilmu tidak syarat sah. Dia gak imam. Kalau berapa ada nyolati jenazah, kadang ya ono sing fanatik, nak wedok iku, para bokong gitu kan. Nak lanang iku, para sirah ya dekati, apa jadi? Apa bunda? Nak sing fanatik ngono, ono imam jenazah iku wedok. Lah imame iku proses imam kadang nggih sepon wis ra mikir nger maju. Ini dicekel di benerno. Nah aku boten nate kan sebasa karep-karep. Tapi nak sing imam fanatik tak kok. Kan biar ada nak kitab kan kok diliyo desa kan gak apa. Niki lanang apa wedok. Jalur Bang. Ngatur posisi kok dekati napa? Wah, udah nak wedok dekatnya Bovin. Lagi nggak tahu jadi imam loh. Terus sampai jam mati di sholat Rufin. Pino tenan yakin saya. Lah sing jalur sepuro ora mesti di sepuro pangeran.
Kalau nih pun gadah jatah ngimami kada, wonten tiang-tiang sepuh yang wasiat atau namati, nyolati Gus Bagus. Kalau ngomong ngel-ngel wong tenan wasiat kok elek ngono. Kealasannya dari wong hafal Quran ngalim bisa nyafaati. Kalau untuk ada, nanti tentang pandangan itu wasiat ngotot. Kalau kayak sepuh itu kelas ini pak, gara-gara wasiat. Wasiat elek gitu, wasiat ngel-ngel wong. Tapi kalau orang ngomong gitu kepeksa. Nak parah ya nak ada buatan. Jadi paham ya, jadi ilmu itu di atas segala-galanya. Karena ini kita butuhkan. Andai kan tidak ada ilmu itu dicetuskan Imam Nawawi, maka dalam konteks Arab Saudi setiap jenazah harus di depan. Kayak apa susahnya? Musim haji jenazah dipaksakan ke depan. Padahal yang mati banyak, misalnya kasus Mina, kasus nopo terowongan, kasus nopo kering. Coba tanyakan yang haji-haji saat itu ada nggak jenazah dekat Sudes? Ada nggak? Sama jawab saja. Nggak ada, di belakang tetap di kamar mayit. Itu saya sering ditanya sama anak-anak. Lalu caranya sah gimana? Gus, saya tadi kita butuh ilmunya Imam Nawawi. Memang dari awal jenazah itu tidak imam. Meskipun kita tidak akan melakukan itu di Indonesia, jelas benar mari fitnah. Tapi apapun kita sering melakukan itu di Indonesia, jangan yakin itu syarat sah. Makanya ilmu itu harus di atas segala-galanya. Ini ilmu nomor siji fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketika Allah mensifati zatnya termasuk yang dikenalkan apa? Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama. Allah itu zat sing mulang. Jadi mulang sifatnya Allah. Lalu ulama itu senang mulang. Allah mensifati zatnya itu alladzi 'allama, zat yang mulang. Artinya apa yang diperkenalkan adalah ilmu. Nah, sekarang banyak kiai itu lebih senang ibadah timbang ilmu. Ya, jane rodok musibah saja nih. Tapi timbang dia rapati so ilmu ya ada ibadah. Mau fatwa melengkar malah tidak karu-karuan. Tapi sebetulnya ilmu dengan ibadah itu harusnya dulu ilmu. Karena ilmu ini penting, yang mengawal ibadah itu ilmu. Karena itu sudah kaidah. Karena setiap amal diberi ilmin wa amaluhu mardudatun la tuqbal. Amalnya juga diterima. Ya, tapi saya berharap Allah Rahman semoga tetap ditompo sekeliru-keliru lah gitu. Tapi tadi kamu harus punya kematangan ilmu yang mantap. Piye-piye nak jenazah iku ora imam, eling-eling jenazah iku. Sehingga kita mudah menganalisis kenapa jenazah di Surabaya orang Jogja boleh sholat, jenazah di Jakarta orang Aceh boleh sholat. Padahal jenazah di belakang. Karena memang awalnya jenazah tidak imam. Bon selesai kan, artinya barokahnya ilmu tadi kita bisa mengurai sekian muskilat, sekian kejanggalan. Paham ya? Meskipun itu tidak kita lakukan. Paham? Ya sama seperti tadi iddah. Yang butuh iddah itu nikah sahih. Kalau tidak nikah sahih gak ada nopo iddah. Karena sing jenenge iddah itu wong diceraikan suaminya atau ditinggal mati suaminya, maka iddahnya. Nah, padahal kata-kata itu tidak ada dalam konteks berzina. Nah, ya tarif iddah kan orang yang diceraikan suaminya atau ditinggal mati suaminya, maka untuk menikah lagi harus iddah. Nah, sekarang orang yang hasil hubungan gelap, tarifnya definisi ini. Masa kayak definisi ini, iddah adalah orang yang diceraikan suaminya atau diceraikan pacarnya atau diceraikan selingkuhannya. Goblok orang. Paham ya? Nah, ya definisi iddah itu kan mesti melibatkan suami sah, baik karena dicerai maupun ditinggal mati. Paham ya? Tapi kayak rasa terus fanatik kulo gitu, boten kulo ya iso salah. Cuma kemungkinan aku salah mbek kowe akeh kowe. Mulane sementara ya sanut ngono ae. Sampai ada bukti Anda lebih baik. Lagi mencabut dukungan gitu, lagi mencabut nopo